Seperti ini itu biasanya pesantren-pesantren yang memang terkategori tadi posisinya ada di perkotaan atau di daerah yang memang kelebihan pengelolaannya adalah pastinya akan ada profit di situ, profitable ya. Baik, yang ketiga laundry konvensional. Laundry konvensional ini biasanya terjadi pada pesantren-pesantren yang berada di masyarakat urban atau di area perkotaan, yang di situ sudah ada ya kiri kanannya sudah banyak menjamur laundry atau vendor laundry ya. Maka ketika mereka berpikir bahwa oh ini daripada meng-hire SDM, menyediakan mesin, menyediakan tempat repot juga ya, mending dilempar saja keluar. Tidak ada salahnya ya, tapi ketika kita melihat dari dua sisi, positif dan negatifnya pasti akan ada. Sisi positifnya bahwa pesantren akan lebih praktis dalam pengelolaan laundry santrinya. Tapi juga sisi yang mungkin perlu dipertimbangkan bahwa di situ sebetulnya ada cost laundry. Yang kalau bicaranya tentang laundry konvensional, misalkan sekarang dilempar keluar angka harganya berapa. Nah, kalau misalkan ternyata itu menjadi sebuah ladang unit usaha yang kemudian dikembangkan, sebetulnya bisa menjadi profitable buat pesantren. Nah, ini yang kemudian harus dipertimbangkan oleh pesantren untuk bisa apakah dilempar keluar pengelolaannya atau kemudian kita kelola sendiri dengan manajemen yang profesional. Kenapa? Karena memang resikonya juga sama. Ketika kita lempar keluar dan kemudian ditangkap oleh vendor yang tidak profesional, pada akhirnya pengelolaan dan pengerjaannya pun ya trial and error. Ya, artinya kalau memang mau dikeluarkan, cari vendor yang memang profesional, yang memang sudah terbiasa mengerjakan laundry santri atau laundry kapasitas yang memang besar, sehingga komplain-komplainnya tidak akan terjadi lebih sering. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan. Konsep atau pola laundry konvensional yang model seperti ini itu biasanya pesantren-pesantren yang memang terkategori tadi posisinya ada di perkotaan atau di daerah yang memang kiri kanannya sudah banyak laundry yang bisa mengerjakan. Maka untuk fokus ke dalam proses pengajaran mereka lempar saja itu. Atau misalkan ada hal lain daripada tadi harus hire SDM, terus kemudian rebutan air juga di situ gitu ya, karena kondisi krisis air di pesantrennya. Nah, itu juga bisa menjadi solusi. Tapi tadi pertimbangan-pertimbangan tadi itu menjadi sebuah masukan dan pertimbangan yang mungkin bisa dipertimbangkan kembali. Nah, yang keempat ini yang terakhir. Jadi satu tadi santri nyuci sendiri, yang kedua santri laundrynya dikerjakan oleh warga sekitar, ibu-ibu cuci, yang ketiga laundry santrinya dikerjakan oleh vendor laundry konvensional di luar, dan yang keempat adalah pengelolaan laundry santri di dalam pesantren. Artinya bahwa pesantren sudah terintegrasi atau laundry pesantren sudah terintegrasi di dalam pesantren tersebut. Di dalamnya itu bisa dilakukan layanan laundry reguler dan juga laundry service. Laundry reguler itu adalah laundry yang masuk ke dalam SPP-nya santri. Sementara laundry service itu ya mungkin kelebihan dari kuota yang diberikan oleh pesantren untuk jatah laundry santri, dan kemudian santri karena harus mencuci pakaian lebih, maka dia harus mengeluarkan budget untuk laundry service-nya, baik itu kiloan maupun satuan. Nah, konsep pengelolaan laundry santri di dalam ini yang kemudian harus diperhatikan adalah bahwa cari tempat dan lokasi yang strategis. Ya, jangan lagi menjadikan posisi laundrynya itu di pojokan atau samping dapur atau samping tempat catering. Jadi saat ini frame-nya harus dibentuk bahwa laundry itu bisa menjadi nilai komersil kalau kemudian dijajarkan dengan minimarket. Artinya kalau di situ ada central business park gitu ya, di pesantren itu ada central bisnisnya, maka masuk di situ sejajarkan dengan minimarket.
nanti displaynya diperbaiki lagi, sehingga satu kelebihan pengelolaannya adalah pastinya akan ada profit di situ, profitable ya, profitable. Yang kedua, quality controlnya bisa lebih mudah. Kenapa? Karena di satu tempat, jadi tidak disebar ke ibu-ibu atau misalkan dilempar ke vendor luar, sehingga itu membutuhkan koordinasi dan kemudian komunikasi yang harus intens. Nah, ini posisinya enak di dalam, terus kemudian dikelola secara profesional, tampilan displaynya juga menarik, sehingga menjadi sebuah unit bisnis yang bisa profitable ya. Dan dari situ juga kita bisa meminimalisir terjadinya komplain. Artinya handling komplainnya pun lebih teratur. Kenapa? Karena mudah, di satu tempat, satu titik, berdekatan, dan kemudian juga akan lebih cepat pengelolaannya. Dan yang terakhir bahwa dengan adanya laundry service atau laundry center di dalam pesantren, ini menjadi sebuah brand tersendiri, dan ini menjadi value bagi pesantren untuk bisa menyampaikan bahwa oh, laundrynya pesantren ini sudah profesional dan sudah bisa dikelola sendiri, sehingga kita bisa menyampaikan kepada wali murid atau wali santri bahwa pesantren ini pengelolaan laundrynya sudah bagus dan sudah baik. Kenapa? Toh sudah ada laundry yang kemudian menghandle semua aktivitas pencucian laundry santri. Begitu teman-teman sekalian. Jadi ada 4 model pengelolaan laundry santri yang dilakukan atau dikerjakan oleh pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Ini sepengetahuan saya dan sepemahaman kami, tim laundry pesantren yang dari 2016 sampai saat ini bersilaturahim ke lebih dari 150 pesantren yang ada di Indonesia, dan kami mendapati pola-pola yang mirip seperti yang 4 model tadi. Yang pertama, santri yang kemudian diarahkan mencuci sendiri. Yang kedua, laundry santri yang dikerjakan oleh warga atau ibu-ibu sekitar pesantren. Dan yang ketiga, laundry yang dikerjakan oleh laundry konvensional atau dihandle oleh vendor laundry luar. Dan yang keempat adalah pesantren yang sudah bisa mengintegrasikan laundry ini di dalam pesantrennya dan menjadi sebuah unit usaha yang bisa dikembangkan dan bisa mengambil profit di dalam pengelolaannya, sehingga bisa membantu operasional pesantren, dalam hal ini bisa subsidi untuk kegiatan pembelajaran pesantren. Demikian teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Knowledge ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pemilik atau stakeholder dan decision maker pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Mari kita perbaiki sistem laundry kita lebih baik lagi, supaya pengelolaan laundry santrinya juga bisa tertata lebih baik lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam solusi, salam berdaya, salam mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.